Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berjumpa kembali melalui video pertemuan ini walaupun secara virtual ya. Saat ini dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan varian proposisi bersyarat di mana ini masih ada hubungannya dengan implikasi. Nanti itu ada variasinya, ada variannya ternyata dari implikasi. Kemudian ada yang namanya biimplikasi dan juga ada namanya argumen. Ada sahih dan palsu. Baik, kita segera mulai aja dan sebelumnya seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Varian proposisi bersyarat itu merupakan variasi dari implikasi. Di sini ada converse, ada inverse, ada kontraposisi. Kalau converse berarti kebalikan. Yang P, ya kan? P itu Q di sini dibalik menjadi Q dan P. Kemudian kalau inverse dia ada negasi P, negasi Q. Kontraposisi itu kebalikan dari inverse. Nah, kemudian di sini ada tabel kebenaran. Kalau yang ini tabel kebenaran implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Contohnya ini ya, ini ada contohnya. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Jadi dia itu P-nya itu Amir mempunyai mobil, Q-nya Amir orang kaya. Penyelesaiannya berarti converse, tadi kan dibalik Q, implikasi P. Jadi jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Sedangkan inverse itu negasi P, implikasi negasi Q. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Sedangkan kontraposisi itu kebalikan daripada inverse. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Di sini ada tugas 1. Tugas pertama ya, tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan ini. Jika dia bersalah, bla bla bla, B dan C. Kuncinya itu tentukan dulu P sama Q-nya, proposisi P-nya itu apa, proposisi Q-nya itu apa. Baru nanti kalian ubah, kalian bentuk implikasinya, baru bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Setelah kita mengenal variasi dari implikasi, selanjutnya kita mempelajari apa yang dinamakan dengan biimplikasi. Saya yakin Anda di SMA mungkin sudah mengenal apa itu biimplikasi. Bacanya P jika dan hanya jika Q. Notasinya seperti ini, tabel kebenarannya seperti ini. Pernyataan P jika dan hanya jika Q itu dapat dibaca jika P maka Q dan jika Q maka P itu artinya sama. Ada pun berbagai cara untuk mengekspresikan biimplikasi atau bikondisional. Itu yang A nih, P jika dan hanya jika Q. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Jika P maka Q, maka sebaliknya. Dan sebaliknya, P if Q. Contoh proposisi majemuk yang merupakan biimplikasi itu seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 plus 2 sama dengan 4. Syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Tugas kedua. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika P dari soal-soal ABC. Tipsnya ini tentukan P-nya dulu, baru Q-nya, baru nanti kalian tentukan bentuk kalimat yang P jika dan hanya jika Q. Kemudian tugas ketiga, ada pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa lakukan ke server. Kemudian, nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi jika P, maka Q. Jadi, pernyataan di atas, soal di atas tentukan P-nya mana dulu, Q-nya mana dulu.
Baru kalau sudah ketemu A-nya, kalian bisa menentukan lingkarannya, converse, inverse, dan kontraposisi. Selanjutnya kita masuki materi argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang bisa dituliskan sebagai berikut: P1, P2, sampai Pn, dan kesimpulan Q. Yang dalam hal ini P1, P2, sampai Pn itu disebut dengan hipotesis atau premis. Dan Q disebut konklusi atau kesimpulan. Argumen itu ada dua. Pertama sahih atau valid, yang kedua adalah palsu atau invalid. Kita lihat contoh sahih. Perhatikan argumen ini. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut. Karena itu tsunami datang adalah sahih. Kita tulis dulu. Berarti P-nya apa? Air laut surut setelah gempa di laut. Q-nya tsunami datang. Argumennya P implikasi Q. Itu dilihat dari sini nih. Dilihat dari ini. P implikasi Q. Kemudian P-nya air laut surut setelah gempa di laut. Itu di sini. Ini P-nya. Kemudian Q-nya, konklusi Q-nya itu diambil dari sini. Karena itu tsunami datang. Sehingga susunannya ini PQ, P, baru Q. Untuk membuktikan bahwa argumen ini sahih atau palsu, maka kita bisa membuat tabel kebenaran implikasi. Nah, ini tadi kan soalnya itu P implikasi Q, hipotesisnya 2 kan, P implikasi Q, yang kedua adalah P, konklusinya adalah Q. Oke, jadi nanti kita lihat PQ yang mengandung T itu mana? Ternyata ada di mana? P implikasi Q-nya itu yang mengandung T itu ini 1, 2, 3. Kemudian kan hipotesis keduanya apa? P. Kita cari hipotesisnya yang nilainya T itu mana? Tapi yang di sini T, ini 1. Oke. Kemudian yang nilai konklusi Q-nya T mana? Ternyata di sini juga T. Maka ini adalah sahih. Karena di sini sahih kenapa? Karena ini dia T, hipotesis pertamanya T, hipotesis keduanya T, Q-nya juga T, maka sahih. Contoh kedua, kalau yang tadi sahih, kalau dua palsu. Soalnya hampir sama dengan yang pertama, tetapi ini dirubah. Hipotesisnya kalau yang pertama sama, P implikasi Q, hipotesis keduanya yang dirubah. Yang tadi itu P, ini jadi Q, konklusinya yang tadi Q, ini jadi P. Sehingga tabel kebenaran seperti ini, sama kayak tadi. Mana? Kita cari di sini nih. Ini kata kuncinya. PP, hipotesis Q sama PQ-nya benar, tapi kita cari konklusinya yang salah. Nih kata kuncinya. Jadi kita cari nih, kita cari mana hipotesis PQ-nya yang benar. Kita tulis 1, 2, 3. Kemudian cari hipotesis Q-nya yang T. Hanya ini 1 dan 2. Kemudian ada nggak yang konklusi P-nya F? Ada ternyata nih. Karena ada 1 ini, maka dia disebut dengan palsu. Bukan alamat palsu ya. Argumen yang sudah terbukti sah itu ada menjadi beberapa bagian ya, terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang namanya modus ponens
seperti ini, ada yang modus tolen, ada yang silogisme disjungtif, ada yang namanya simplikasi, bentuk-bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada yang namanya aksioma, ada yang namanya teorema. Kalau aksioma itu proposisi yang diasumsikan benar dan tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contohnya seperti ini. Kalau teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Dia terbagi menjadi dua, yaitu lemma dan korolari. Penjelasan lemma, korolari itu seperti ini. Ini referensi yang masih saya pakai hingga video ini, yaitu Bapak Rinaldi Munir, Matematika Diskrit Informatika Bandung 2007. Demikianlah video pembelajaran saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.